Kes. Kalau kes mau dengar bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, siapa di antara anda yang ingin bahagia dunia? Angkat tangan, katakan saya. Sayanya mana sayanya? Oke ya. Siapa yang ingin mati masuk surga? Angkat tangan kiri, katakan saya. Yang menginginkan dua-duanya? Alhamdulillah, kita semua ingin bahagia di dunia dan ingin mati masuk surga. Betul tak betul? Akan tetapi ada syarat yang syarat ini dilupakan oleh banyak orang. Di antara beberapa syarat, satu syarat ini sekarang sudah hilang, dilupakan. Syarat apakah itu? Kalau kita ingin bahagia di dunia dan ingin mati masuk surga, Pak Ibu sekalian, maka satu syarat yang dilupakan oleh banyak orang ini adalah yang ingin bahagia di dunia, yang ingin mati masuk surga, wajib bebas utang. Wajib bebas apa? Kenapa? Karena angkat tangan semuanya, angkat tangan semuanya. Tolong kasih tahu temennya, ini pagi-pagi ya biar seger ya. Tolong tepuk teman sebelah kanannya, saudara sebelah kanan, ikutin kata-kata saya ya. Saudaraku, Rasul bersabda, berhati-hatilah ketika kalian berutang, karena utang itu akan mendatangkan kegelisahan pada malam hari dan kehinaan pada siang hari. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang punya utang itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia, gelisah terus bawaannya ya. Di malam hari mikir, di rekening saya ada uang nggak ya, besok kalau ada tukang tagih gimana ya, ya Allah besok sudah tanggal sekian, udah tagihan lagi, begitu mikirnya, gelisah di malam hari. Dan di siang hari orang yang punya utang dia akan terhina. Salah satu bentuk kehinaannya Pak Ibu sekalian, orang yang punya utang misalnya nih mau sholat jamaah di sini luar biasa ya, mau sholat subuh di sini, sebelum masuk dia ngintip dulu di depan sana, motor bapak itu ada nggak ya. Kalau dia punya utang pada seseorang, terhina. Jadi nggak akan pernah ada bahagianya orang yang punya utang ya. Jadi siapa di antara ingin bahagia di dunia? Apa syaratnya? Enggak punya utang. Dan yang luar biasa, ternyata sekarang ada kebiasaan buruk yang luar biasa sekarang, yang tidak pernah ada kebiasaan sebelum kita. Orang tua kita kalau diterus sampai tabiin, kemudian sahabat Rasulullah SAW, nggak pernah punya kebiasaan ini. Kebiasaan apa itu? Yaitu kebiasaan ngutang. Sangat jarang sekarang orang bawa motor baru, beli motor, sangat jarang. Yang ada apa? Ngutang motor, kredit motor. Sangat jarang orang sekarang beli rumah, jarang. Yang ada apa? Ngutang rumah, kredit rumah. Sangat jarang juga orang yang beli mobil, sangat jarang sekarang. Yang ada apa? Ngutang mobil. Bahkan makan pun sekarang orang ngutang. Naudzubillah min dzalik. Ini kebiasaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua tadi, utang tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Kita sekarang sudah punya kebiasaan berutang itu, yang tidak pernah dicontohkan oleh orang tua kita, nggak pernah. Kebiasaan berutang baru terjadi pada sejak tahun 1998 di sini. Maaf, 1988. Ketika waktu itu ada Pak Mei, paket Mei, paket Oktober, muncullah perbankan sedemikian rupa di sini. Sebelumnya belum pernah kebiasaan berutang, ya. Bapak-bapak yang mungkin lahirnya tahun 50-an, tahun 40-an masih ada di sini, saya yakin tidak punya kebiasaan berutang sejak saat itu. Tapi kami nih yang lahir 60-an, 70-an, ya, 80-an apalagi itu, sudah punya kebiasaan berutang. Padahal Rasul mewanti-wanti agar kita Pak Ibu sekalian berhati-hati ketika berutang. Ya. Kemudian yang kedua, yang ingin masuk surga mana? Nah, ingin masuk surga juga syaratnya di antara syarat-syarat yang lain itu adalah wajib bebas utang. Oleh karena itu kalau ada yang meninggal ketika kita mengurus jenazah, begitu semua selesai urusan jenazah dikuburkan, biasanya wakil dari tuan rumah, wakil dari keluarga, dia pidato sambutan. Sambutannya begini biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih telah membantu kami mengurus jenazah. Oleh karena itu sebelum beranjak pergi dari sini, saya atas nama keluarga almarhum mohon jika ada kaitan utang piutang segera hubungi kami. Betul tak betul? Kenapa? Karena orang yang berutang tidak terbayarkan Pak Ibu sekalian, maka ruhnya akan mu'allaq, akan tergantung.
Dia ini sudah mau masuk surga nih, selesai sudah urusan lain. Selesai urusan lain, Shiratal Mustaqim sudah lewat semuanya. Begitu nyampe pintu surga, masih punya utang. Balik lagi itu. Mu'allaqah, tergantung. Walaupun orang yang meninggal itu mati syahid. Syahid, orang yang mati syahid berjihad fisabilillah kemudian dia mati syahid, diampuni semua dosanya, dan mendapat jaminan. Apa jaminannya? Jannah. Akan tetapi ada satu yang menghambat itu, yaitu utang. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat. Sahabat ini datang, Pak Ibu sekalian, bertanya pada Rasul, wahai Rasul, kalau aku ikut jihad fisabilillah, kemudian aku mati syahid dalam keadaan ikhlas dan sabar, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul, iya, kamu akan masuk surga. Lalu laki-laki ini, sahabat ini senang, pergi dia. Ketika sahabat ini pergi, Rasul diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, orang itu tidak akan pernah masuk surga kalau dia punya utang. Lalu dipanggil lagi laki-laki yang pergi, tal, ke sini. Setelah datang, tanya lagi, ada apa ya Rasul? Rasul tanya, kamu tanya apa tadi? Aku tanya, kalau aku ikut jihad fisabilillah, kemudian aku mati syahid dalam keadaan ikhlas dan sabar, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul, iya, kamu akan masuk surga, kecuali punya utang. Kecuali apa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi saya tanya, mana yang ingin bahagia di dunia? Yang ingin mati masuk surga? Apa syaratnya? Enggak punya utang. Nah, yang menjadi problem sekarang, terjadi kebiasaan berutang yang luar biasa. Kalau kebiasaan ini nggak di-cut, nggak diputus sekarang, maka akan menurun sama anak cucu kita, sudah menjadi kebiasaan, dan akan mu'allaqah, menghambat kita untuk masuk surganya Allah. Nah, yang luar biasa Pak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak sadar akan tabiat buruk dari utang. Utang ini punya tabiat buruk yang luar biasa, yang sangat buruk dan sangat jahat. Apa itu tabiat buruk dari utang? Ada yang mau tahu nggak tabiat buruk dari utang? Ibu-ibu di atas, ada yang mau tahu nggak tabiat buruk dari utang? Ini ada saudara saya di sini. Ini saudara di atas ada. Iya. Saya ini sering ke Malang bolak-balik dulu. Ini mohon maaf jadi curhat ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Ya, ada yang tahu Bentul nggak? Iya, dulu saya dikontrak oleh Raja Wali untuk membantu Bentul. Ya, sebelum bertaubat dulu saya gitu ya. Ya, hampir semua perusahaan rokok klien saya dulu Pak, Ibu. Ya, saya bantu ini, nata stoknya, nata gudangnya itu. Karena stoknya itu bagi perusahaan-perusahaan sekelas itu, stoknya itu jadi kolateral. Jadi agunan, jadi diborekin. Ya, ini utang. Naudzubillah min dzalik dulu. Ya, jadi kalau ke Malang udah sering lah bolak-balik. Nah, ada tabiat buruk dari utang. Ada yang mau tahu nggak tabiat buruk dari utang? Nggak serius. Ada yang mau tahu nggak? Ayo, coba semuanya tangannya begini, sama tangannya begini. Ikutin saya, Pak Samsul. Kasih tahu dong ya. Nah, tabiat buruk dari utang Pak Ibu sekalian, yang orang tidak sadari adalah utang itu selalu bertambah dan terus bertambah. Dia tidak akan pernah berhenti, terus bertambah sampai orang itu menghentikan kebiasaan berutangnya. Selama dia tidak menghentikannya, terus bertambah. Contoh ini, kalau di sini ada PNS ya, bukan suatu ketika saya diundang ke suatu kabupaten di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini Pak Ibu sekalian, hampir semua PNS-nya sudah menggadaikan SK-nya. Saya cerita di Kalimantan Barat, bukan di sini. Ya. Dia gadaikan SK-nya, ya selesai gadaikan SK-nya, ya per 3 tahun. Ya rata-rata per 3 tahun. Digadaikan SK-nya per 3 tahun. Katakanlah sekarang ngambil uang utangnya 30 juta. 3 tahun selesai. Apa tadi, apakah diputus sampai situ? Tidak, ditandurkan lagi. Awalnya 30 juta, sekarang naik 40 juta. Terus naik dan terus naik, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya kebingungan di sana ini, di koperasi karyawannya ini. Pak Samsul, kita luar biasa ini menghadapi luar biasa. Sekarang sudah pada orang-orang sudah pada kebingungan. Kenapa? Gaji PNS kan sudah tinggi-tinggi sekarang. Ya, relatif jauh lebih tinggi dibanding dengan buruh atau karyawan yang lain, relatif tinggi. Ada gajinya yang sampai 7 juta, tapi utangnya Pak Ibu sekalian sudah 9 juta setiap bulan. Gajinya setiap bulan dia bayar cicilannya 9 juta.
Naudzubillah min dzalik. Jadi tabiat buruk dari utang itu adalah dia bertambah dan terus bertambah. Seseorang yang awalnya nggak punya utang nih, tapi mulai ngutang, dia ngutang TV misalnya, ya, habis itu oh masih mampu cicilan, ngutang motor, terus begitu bertambah. Ya, kalau orang yang mengaku modern nih, kalau orang yang mengaku modern, seseorang yang punya kartu kredit, ya, misalnya nih ya, misal ya, orang punya kartu kredit, ketika pertama kali disetujui kartu kreditnya, biasanya limitnya katakanlah 5 juta, 10 juta. Kan nggak dihentikan kebiasaan berutang, terus tahun kedua terus bertambah dan terus bertambah. Saya yakin ketika pertama kali, tolong Anda ingat-ingat yang punya kartu kredit, berapa limit pertama kali disetujui kartu kreditnya, sekarang sudah berapa, saya jamin sudah berlipat-lipat. Dulu ketika disetujui kartu kreditnya berapa jumlahnya kartu kreditnya? 1, dulu 5 juta ininya, kartunya 1, kan nggak berhenti nih. Sekarang saya jamin kartunya sudah berlipat-lipat, bahkan sudah punya ini folder sendiri, itu isinya kartu kredit. Ya, itu utang, tabiat buruk dari utang, ya. Di level korporat, di level perusahaan juga begitu. Ya, kalau Anda punya usaha, ada yang punya usaha berbisnis ini? Oke, ya, punya usaha berbisnis. Kalau Anda mulai ngutang dulu, mulai ngutang, ya, tolong ingat-ingat pertama kali berapa disetujui kreditnya, ya. Saya jamin terus bertambah itu, top up lagi dan terus top up. Sekarang bandingkan sudah berapa fasilitasnya atau utangnya, orang nyebutnya fasilitas, saya jamin sudah berlipat-lipat. Jadi tabiat buruk dari utang apa Bapak Ibu sekalian? Selalu bertambah dan terus bertambah sampai orang itu menghentikannya. Selama dia tidak menghentikan, tidak akan pernah berhenti. Itu tadi contoh pribadi. Kemudian contoh perusahaan, negara juga begitu, ya. Ada sebuah negara yang bangkrut gara-gara utang karena sudah nggak mampu tadi. Tabiat buruk dari utang terus bertambah dan terus bertambah sampai orang itu tidak mampu bahkan membayar bunganya saja. Sampai orang itu nggak mampu, ya. Ada sebuah negara namanya Yunani. Namanya apa? Siapa yang pernah dengar berita tentang Yunani? Ada apa dengan Yunani? Bangkrut dia, kolab. Dan sekarang sudah dibeli. Yunani itu sudah milik banyak orang, ya. Sudah milik Inggris, milik Amerika, milik Prancis, sudah begitu, dimiliki hakikatnya, ya. Ada negara-negara ini sangat besar Pak Ibu sekalian, kata orang negara adidaya, padahal negara ini sangat lemah karena utang. Semuanya sudah berutang, penduduknya berutang. Kalau mau jadi penduduk situ harus punya utang, ya, harus ada kredit lain namanya. Semuanya, negeri ini sudah bangkrut. Namanya siapa negeri ini? Amerika. Loh, kok masih bertahan, masih didaya? Gimana caranya bertahan? Dia menjajah banyak sekali negara-negara yang dibuat dilemahkan, mengambil kekayaan alamnya. Gimana caranya bisa begitu? Dia mendudukkan pemimpin-pemimpin boneka di negara itu. Dan ada sebuah negara ini sangat dekat dengan banyak orang, ya. Negara ini konon katanya merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Konon katanya. Presiden pertama waktu itu karena menerapkan sistem yang batil, sistem demokrasi, ada cacat bawaan sistem ini. Langsung punya utang 67 triliun. Merdeka dan langsung punya utang. Karena utang memang alat penjajahan. Alat penjajahan baru adalah bukan dibikin utang. Nggak apa-apa you merdeka, tapi punya utang. Terus dijajah negara ini. Presiden pertama punya utang berapa? 67 triliun. Presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, karena tidak dihentikan, maka sekarang posisi utang negara yang konon katanya merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu utangnya sudah tembus 4.000 triliun. Sementara kekayaan alamnya makin disedot, sementara tidak berdampak pada kemaslahatan rakyatnya, tapi rakyatnya dikasih beban untuk membayar utangnya dengan pungutan-pungutan yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Sudah pajak dinaikkan, pajak semua dipajakin, dikasih pungutan-pungutan untuk kesehatannya, untuk kesejahteraan, dipungut semuanya, padahal itu adalah kewajiban negara. Apa tabiat buruk dari utang Pak Ibu sekalian? Yang pertama tadi, selalu bertambah dan terus bertambah sampai orang itu menghentikannya, atau sampai ia bangkrut, tidak mampu membayar bahkan bunganya saja. Itu tabiat buruk dari utang. Tabiat buruk dari utang yang kedua, tangan kiri semuanya, kasih tahu teman sebelah kirinya,
Saudaraku, Rasul bersabda, seseorang yang punya kebiasaan berutang, hati-hati, ia akan terbiasa berdusta. Kalau bicara dia bohong, kalau berjanji dia ingkar. Awalnya mungkin punya utang beneran karena kita punya kebutuhan, ya. Karena kita punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan, anak saya sakit, pinjem, ya. Karena nggak dihentikan. Habis itu awalnya pinjam ke ayahnya, selesai ibunya, selesai mertuanya, selesai lagi saudara iparnya. Kan terus nih, yang utang kan terus bertambah. Habis temennya, habis semuanya. Awalnya anaknya sakit, habis itu nenek saya meninggal, yang neneknya 10 tahun lalu dijadiin alasan untuk meninggal. Ditagih besok ya mas, ya pokoknya jawabnya besok aja. Naudzubillah min dzalik, kebiasaan berutang nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang pertama kebiasaan berutang apa tadi? Ininya, ketabiat buruknya selalu bertambah. Yang kedua, membuat seseorang pembohong. Tabiat buruk dari utang. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa yang tidak disadari banyak orang, hampir semua, ikutin kata-kata saya. Hampir semua urusan utang piutang sekarang Bapak Ibu, ya, hampir semua urusan piutang sekarang itu ada ribanya. Ada apa? Nah, kalau ngomong riba nggak enak, saya paling nggak nyaman kalau ngomong ini tentang riba di publik, ya, apalagi ada anak-anak yang ini, ada anak kecil di sini. Riba itu Pak Ibu sekalian, dosanya, ya, riba salah satun wa sab'una baban. Riba itu 73 macam dosanya. Rasulullah SAW. Dan seringan-ringannya, ikutin kata-kata saya, yang paling ringan dari dosa riba adalah, dari 73 macam itu, yang paling ringan sama dengan seorang laki-laki yang bertitik-titik dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau ingin tahu dosanya riba seperti apa, nanti malam, ya, nanti malam, ini malam weekend, malam panjang, malam Sabtu, besok libur kan, ya, bapak-bapak, ajak ibu kandung Anda melakukan itu, nikmati itu, itulah seringan-ringannya dosa riba. Jika tidak ada ibu kandungnya, ibu mertuanya. Jika tidak ada ibu mertuanya, anak kandung Anda. Jika tidak ada anak kandung Anda, menantu perempuan Anda. Lakukan itu, itulah seringan-ringannya dosa riba. Ibu-ibu, sementara suami Anda melakukannya dengan ibu kandungnya, Anda lakukan dengan anak kandung Anda. Itulah seringan-ringannya dosa riba. Bicara tentang riba, banyak orang bingung sekarang. Ya, apa itu riba? Karena memang kata-kata riba sudah hilang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berbeda dengan kosakata babi. Kalau babi sejak kecil, babi haram, karena kecil kan, sehingga kita kalau begitu ngelihat songgok babi udah pasti jijik. Ada makanan, tulisan makanan babi udah pergi lah pokoknya. Tapi kalau riba nggak dikenal sekarang, nggak ada kosakata keseharian, udah hilang. Ya. Nah, riba, apa itu riba? Riba muncul karena dua hal. Riba muncul karena berapa hal? Yang pertama, riba muncul karena aktivitas jual beli. Ya, jual beli apa? Atau pertukaran atau transaksi, khusus transaksi 6 benda-benda ribawi. Apa benda ribawi ini kata Rasulullah SAW? Ada 6 barang-barang riba. Apa itu? Yang pertama emas. Yang pertama apa? Yang kedua perak. Yang ketiga gandum. Yang keempat barley. Yang kelima kurma. Yang keenam garam. Nah, terhadap benda-benda ini kalau diperjualbelikan, jadi kalau Anda dagang emas, Anda dagang perak, kurma, gandum, itu adalah dagang benda ribawi, terkena hukum riba. Nah, bagaimana caranya agar tidak terkena hukum riba, agar bebas dari riba? Rasul mensyaratkan 2 hal. Yang pertama, transaksinya harus yadan biyadin, alias serah terimanya kontan. Saya kasih uangnya, saya terima barangnya. Saya kasih uangnya, saya terima emasnya. Yadan biyadin, pada tempat yang sama, pada waktu yang sama, majelisnya sama, waktunya sama. Jadi kalau beli emas wajib apa? Kalau ada beli emas itu kredit, maka itu namanya
walaupun dilakukan oleh lembaga keuangan belakangnya ada syariahnya. Ya, itu yang pertama. Syaratnya agar tidak terjadi riba, maka transaksinya harus yadan biyadin, kontan. Kalau dipertukarkan harus mislan bimislin, seukuran. Nah, apa yang umum terjadi sekarang? Tadi transaksi emas dikreditkan, itu namanya riba. Uang adalah yang diilatkan, dikiaskan dengan emas, ya, mata uang. Menjelang lebaran biasanya banyak orang yang menukarkan uang pecahan 100.000 ditukarkan dengan pecahan 10 ribuan, satu gepok. Biasanya yang punya 100.000 10 lembar ngasih kelebihan, ya, 20.000, 50.000, maka kelebihan itu namanya riba karena tidak mislan bibislin, tidak setara, seukuran, ya. Yang kedua adalah riba muncul karena transaksi utang piutang. Karena transaksi apa? Utang piutang. Kita beli motor nih, beli motor harganya 15 juta, ngasih DP 2 juta, jadi punya utang berapa? 13 juta. Lalu ada orang yang baik namanya leasing, Bapak Ibu sekalian, udah aku bayarin deh 13 jutanya, lalu kita bayar ke leasing, ya, dibikin 24 bulan atau 36 bulan. Setelah selesai 24 bulan 26 bulan itu bayarnya, tadi punya utang berapa? Kok bayarnya jadi 16 juta ya? Jadi ada 3 juta kelebihannya, maka kelebihan itu namanya riba. Nah, seberapa besar dosanya riba? 1 dirham. Satu dirham itu sekitar 60 sampai 70 ribu rupiah sekarang kursnya. Maka dosanya sama dengan 36 pelacur. Kalau pelacur itu sehari, nggak enak jadi ngomongnya ya istilahnya. Riba itu memang Allah dan Rasul itu nggak pakai tedeng aling-aling bicaranya. Ya. Bahasanya memang bahasa lugas, bahasa tegas. Ya, katakanlah gini, orang yang berprofesi seperti itu, Pak Ibu sekalian, ya, kalau sehari melayani 3 tamu sehari, dosanya kan sama dengan 36 per 60 ribu. Beli motor yang 3 juta itu dosanya hampir sama dengan 1.500 orang pezina. Jadi setiap hari, kalau sehari melayani 1.500 berarti 4.500 orang per 60 ribu. Satu kendaraan, satu engkol, satu beginian itu sahur sekali. Nah, kok bisa seperti itu orang melakukan riba sedemikian rupa? Emang iya. Allah mensinyalir dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi. Orang yang tadi makan riba, main-main dengan riba, bisnisnya dengan riba, kendaraannya dengan riba, tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya orang yang kesurupan karena tekanan penyakit gila. Bayangkan orang kesurupan dan gila. Orang normal mau nggak berzina dengan ibu kandungnya sendiri? Jangankan dengan ibu kandung, dengan yang Allah haramkan aja sudah kita menjauhi. Kan itu perbuatan yang sangat keji. Jadi yang mau berzina dengan ibu kandungnya sendiri hanya orang apa? Orang gila dan kesurupan. Hanya orang gila yang kesurupan. Di akhirat nanti, ya. Nah, dilanjutkan ayat 276. Yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan segala sesuatu yang diperoleh dari riba. Musnahnya mungkin fisiknya musnah, kecelakaan lah, hilang lah, rusak lah, nggak pernah berhenti rusaknya, atau keberkahannya dicabut, cekcok lah, jadi rebutan lah, terus saja begitu Pak Ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak saya sendiri dan kita semua Pak Ibu sekalian, mari kita hentikan kebiasaan apa? Berutang. Nggak ada contohnya, nggak ada contohnya. Kebiasaan berutang dicontohkan oleh negara-negara kapitalis, orang muslim nggak ada contohnya. Orang tua kita nggak mencontohkannya, betul. Orang tua kita pergi haji nggak pakai utang, sekarang haji ngutang. Yang membuat haji di Malang udah berapa tahun? Ada 12 tahun untuk bisa pergi haji? 17 tahun. Apa yang bisa membuat begitu? Ayo, utang. Dan itu ada ribanya. Riba berbentuk biaya administrasi, berbentuk macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kacau luar biasa negara ini ya, gara-gara utang. Nah, oleh karena itu
Mari kita sama-sama komitmen, berazam untuk segera melepaskan diri dari kebiasaan berutang itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian pengantar dari saya. Ya, ini sangat singkat. Yang mudah-mudahan nanti diatur lagi, Pak Yai ya. Kalau misalnya saya ke Malang nanti biar dihubungi sini, kita bikin yang lebih panjang lah dengan seri-seri yang berbeda tentang muamalah. Ya. Demikian dari saya. Nanti kalau ada diskusi boleh dipersilahkan. Karena ini sangat singkat. Insya Allah besok kapan? Besok kami ada acara di Haris. Besok itu acaranya rahasia sukses mengembangkan bisnis tanpa riba. Kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian, kami dari keluarga besar pengusaha tanpa riba di Malang ini sudah banyak komunitas. Mana teman-teman dari pengusaha tanpa riba? Oh, ini banyak ya, kami hadir. Hari insya Allah kami sowan ke Pak Yai Nawawi di Sidogiri hari ini. Insya Allah nanti kita jam 7 berangkat. Kenapa Sidogiri ini luar biasa sekarang perkembangannya? Pakai nama Sidogiri. Apa salah satu yang luar biasa perkembangannya sekarang? Namanya koperasi BMT-nya itu. Kalau dipelajari Pak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, itu isinya tidak berbeda. Ya, Anda kalau orang bank pasti tahu. Itu isinya, naudzubillah min dzalik. Jadi kami perlu mensupport beliau. Pak Yai Nawawi adalah Pak yang nggak setuju dengan itu. Kemarin 2015 pembukuan selesai, pesantren mendapatkan fee totalnya sekitar 1,8 miliar, tapi Pak Yai Nawawi menolaknya. Enggak, ini uang riba. Kami ingin mensupport beliau ya. Tadi malam kami dapat informasi beliau adalah kepala wilayah di sebuah bank syariah. Beliau datang di Madura kejadiannya, ya nyoba, saya mau kredit motor gitu. Nah, ternyata BMT ini Pak Ibu sekalian hanya sebagai channeling, sebagai apa? Penyalur dari sebuah kredit bank konvensional. Ya. Tadi malam kita kami ketemu di masjid mana tadi malam ya? Al-Ghufron. Jamaah Masjid Al-Ghufron adalah ada seorang kepala wilayah dari sebuah bank syariah. Beliau sudah mau resign tanggal 1 April ini karena galau, memang dari dulu galau. Dulu saya di bank konvensional Pak Samsul, akhirnya galau luar biasa, saya pindah ke syariah. Ternyata syariah itu tidak ada bedanya. Hum sawa'u. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, mudah-mudahan kita Pak Ibu sekalian bisa terhindar dari tabiat buruk dari utang dan dari azab riba ini. Ya. Demikian dari saya. Kalau ada diskusi, tafadhol, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada zaman dahulu Rasul melarang orang untuk melakukan riba karena waktu itu ada baitul mal yang mendukung kebutuhan umat. Kalau sekarang karena tidak ada baitul mal, kalau seorang umat butuh modal untuk usaha, kemana usaha? Oke, ini pertanyaan luar biasa ya, Pak Samsul. Di zaman Rasulullah SAW itu ada baitul mal. Jadi kalau ada umat perlu uang bisa ke baitul mal, ya. Cuman tidak ada di zaman Rasul itu baitul mal wat tamwil itu nggak ada, ya. Tamwil tahu nggak apa artinya tamwil? Pembiayaan. Itu pasti ngutang, ya. Lalu kalau kita mau bisnis gimana? Kan perlu modal nih. Kalau nggak ada baitul mal, jadi mau nyari jadi mana? Betul-betul begitu Pak? Oke. Nah ini kembali lagi, siapa yang paling layak dicontoh oleh seorang yang beriman, oleh orang muslim yang beriman? Siapa yang paling layak dicontoh? Rasulullah SAW. Nah, Rasul dan 9 orang sahabat yang dijamin masuk surga adalah pebisnis, adalah pengusaha. Nah, balik lagi contoh pada Rasul. Ketika Rasul mau berusaha, Rasul ngutang nggak ya? Nah, balik lagi, ikutin aja yang dilakukan Rasulullah SAW. Ternyata Pak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mau berusaha, pertama, yang Rasul lakukan adalah membangun kepercayaan. Membangun apa? Membuat orang percaya sama dia. Dengan apanya? Dengan ahlakul karimahnya, dengan semuanya, dengan tutur katanya, dengan apapun perilakunya membuat orang percaya. Nah,
ketika orang sudah percaya, yang Rasul lakukan ketika mulai berbisnis, Rasul datang ke pengusaha yang sudah eksis, sudah jadi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul bertahap mulai dari belajar jualan, menguasai ilmu menjual. Tidak, Rasul tidak melakukan tiba-tiba buka usaha nih. Nah, banyak orang berpikir saya mau buka usaha Pak Samsul, jadi perlu modal. Kalau contoh Rasul nggak begitu. Datang ke pengusaha yang sudah eksis, ya. Nih, kalau kita mau sekarang mau bisnis nih, Bapak, Ibu, datang ke yang sudah eksis, sudah jadi. Saya datang ke sini, boleh nggak saya bantu Bapak jualan? Seorang pengusaha datang seseorang, didatangi oleh seseorang yang membantu jualan. Pertanyaan saya, ditolak atau diterima? Lalu kita perlu jualan. Nah, dari situ Pak Ibu sekalian, latihlah kemampuan menjual. Asah kemampuan menjual sampai Anda menguasainya. Kenapa penting penguasaan menjual ini Pak Ibu sekalian? Karena bayangkan ya, Anda buka usaha, sudah pinjem duit modalnya, tidak punya kebiasaan, tidak punya kemampuan menjual. Apa yang terjadi? Bisnis berjalan dari mana? Dari jualan. Nggak jualan dapat duit nggak? Enggak ada. Berapa lama bertahan bisnis yang tidak orang pemiliknya, ownernya tidak mampu menjual? Berapa lama bertahan bisnisnya? Mungkin hanya 3 bulan. Nah, kalau Anda datang ke pengusaha yang sudah eksis, berlatih jualan, belajar jualan, lama-lama begitu Anda sudah punya kemampuan menjual, datang lagi ke pengusaha itu, ajak ngobrol, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya mau berhenti sekarang. Anda sudah punya kemampuan menjual. Begitu Anda ngomong saya mau berhenti, kira-kira apa kata pengusahanya? Ojo lah, apa nang dia makmu, kan begitu? Iya. Sudahlah, kalau Anda enggak Pak, saya mau jual Pak, saya mau keluar Pak. Ditanya apa lagi? Mau ngapain? Lalu Anda jawab, saya mau buka usaha sendiri. Ketika Anda ngomong saya mau buka usaha sendiri, apa kira-kira jawaban dia? Ya sudah nih, saya modalin. Ya sudah, ambil barang kamu, sudah sekarang ambil, bawa barang, nggak usah kerja sama saya lah, bawa barang. Itu caranya Pak, yang dicontohkan Rasul. Bukan pinjem uang kepada siapapun untuk buka usaha. Seseorang yang buka usaha kan dengan minjem uang, maka orang ini Pak Ibu sekalian, kalau bahasa kata orang Turen ya, kata orang Turen itu moron, M-O-R-O-N, kata orang Turen. Apa itu moron? Iya, moron itu idiot, B-O-D-O-H ya. Orang yang punya usaha, buka usaha pinjem duit, itu sama dengan M-O-R-O-N, kata orang Turen, idiot. Kok bisa gini? Pinjem duit, pinjem uang, wajib nggak mengembalikannya? Wajib ya. Dia melakukan sesuatu, pinjem duit, kan pasti dibayar, wajib dibayar ya. Dia melakukan sesuatu kebodohan luar biasa. Bodohnya di mana? Membayar utang adalah suatu kepastian. Buka usaha yang sudah punya usaha mana? Buka usaha suatu kepastian atau enggak? Enggak pasti. Yang namanya belum itu apa artinya dengan tidak ya? Buka usaha, dapat duit dari usaha, suatu ketidakpastian, sementara bayar utang adalah suatu kepastian. Disebut moron, dia melakukan ketidakpastian ya, untuk membayar suatu kepastian. Inilah yang disebut kebodohan. Gitu Pak. Jadi kalau mau buka usaha gimana caranya tadi? Iya, magang dulu lah ceritanya. Kalau mau magang yang sudah eksis, latihan jualan ya. Karena ilmu yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha, ilmu pertama dan yang utama adalah ilmu menjual. Ilmu apa? Oke, gitu Pak ya. Mudah-mudahan lebih jelas. Berikutnya ada lagi? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.
Oh iya deh. Monggo Mas. Gimana Ustaz kalau usaha sudah berjalan? Iya. Terlanjur itu Iya. terus kemudian kita kalau mau melunasi tapi kita nggak punya aset misalnya, itu apa yang harus kita lakukan? Ngutang ke siapa tuh kok bisa nggak pakai aset? Ya keren itu. Kartu kredit atau KTA. KTA ya. KTA katanya kredit tanpa angsuran, katanya begitu ya. Iya. Pak Samsul, bagaimana ini kalau sudah terlanjur nih, saya sudah seorang pengusaha, ada seorang pengusaha sudah terlanjur punya utang nih, gimana caranya? Ya, paling tidak 3 hal yang harus dilakukan. Berapa hal? Ya 3 hal. Nah ini, utang tandingan sama dengan orang gila kesurupannya. Orang yang punya utang tuh Pak Ibu nggak bisa mikir biasanya, nggak bisa mikir normal. Apalagi kartu kreditnya banyak, utangnya banyak kemana-mana, kerjaannya catatannya itu tanggal 1 bayar segini, begitu. Sehingga dia tidak bisa fokus pada bisnisnya, nggak fokus untuk mendatangkan income dari bisnisnya. Nah oleh karena itu bagi yang sudah terlanjur punya utang, sementara ada nasihat yang luar biasa di Komisi Pengusahaan Tanpa Riba. Ada 2 orang yang saya kenal nih, utangnya nggak banyak. Satu utangnya sekitar 7 juta US dollar, hampir 90 miliaran. Satu di angka 300-an ya. Tangannya begini, ayo tangannya begini. Kasih tahu teman sebelah kanan atau kirinya. Saudaraku ya. Namanya Pak Kahar dan Pak Wingki. Kola Pak Kahar ya. Pak Kahar ngomong begini. Udah sekarang nggak usah pikirin utang. Pikirkan bagaimana caranya dapat duit untuk membayar utang. Jangan pikirin utangnya. Pikirkan gimana? Cari duitnya. Ya utangnya sekarang ya kan sudah ada catatannya nih, ya. Udah taruh aja di catatannya. Sekarang pikirkan ini. Iya, cara bayarnya. Ya, Pak Wiki juga ngomong begini, Pak Wiki itu. Udah sekarang jangan ngomongin utang. Pokoknya nggak boleh ngomongin utang kalau sama dia. Jangan ngomongin utang. Udah kita sekarang ngomongin bisnis saja. Nah, yang pertama adalah terapkan ilmu fokus namanya. Ilmu apa? Ini ilmu fokus. Ya. Tangannya begini semuanya. Ini ilmu fokus. Tangannya begini semua. Ya. Oke, sekarang lihat tangan kiri. Bagus ya. Lihat jempol kiri ya. Bagus. Sekarang lihat jempol kanan. Oke, saya tanya. Ketika Bapak Ibu semua melihat jempol kanan, apakah jempol kiri terlihat jelas? Tidak. Sekarang lihat jempol kiri. Ketika Bapak Ibu melihat jempol kiri, apakah jempol kanannya terlihat jelas? Ini namanya fokus ya. Jempol kiri adalah problema kehidupan, adalah utang-utang yang sekarang menekan kita, penyakit dan sebagainya. Jempol kanan adalah masa depan, peluang di depan kita ya, sesuatu hal yang mencerahkan. Sekarang fokus tangan kiri. Ketika Anda fokus pada jempol kiri, apakah jempol kanan terlihat jelas? Ketika kita fokus pada utang, pada problema, apakah masa depan, apakah peluang terlihat jelas? Lihat jempol kanan. Ketika kita fokus pada bisnis, mengembangkan bisnis, apakah jempol kiri terlihat jelas? Apakah utang terlihat jelas? Ini namanya fokus. What you focus on will expand. Di mana kita fokus itu yang akan membesar. Kita misalnya menikah ya, awal pernikahan pasti enak lah, apalagi sebelum menikah berbunga-bunga luar biasa. Ya, setelah menikah seminggu masih oke. Berikutnya kita melihat pasangan kita mulai terlihat keburukannya. Apa yang terjadi kalau kita fokus pada tangan kiri dari pasangan? Akan semakin besar. Secekcok terus menerus Pak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu udah kesampingkan itu, fokus pada tangan kanan, fokus pada kebaikannya. Apa yang terjadi kalau kita fokus pada kebaikannya? Itu dia Pak Ibu sekalian. Jadi fokuslah, sekarang fokus pada bisnisnya. Nah, yang kedua Pak Ibu sekalian, ketika fokus pada bisnis, tadi yang pertama ubah fokusnya. Ubah apanya? Ubah fokusnya. Udah catat dulu utang-utangnya, habis itu letakkan sini, kita fokus pada bisnisnya. Ya. Yang kedua Pak Ibu sekalian, mulai perbaikan operasional usaha. Sebelumnya kita nggak pernah memperbaiki operasional, sekarang perbaiki operasional usahanya. Ya. Dan yang ketiga, utang-utangnya tadi kan sudah di list nih, tinggal di list di mana yang mau diselesaikan duluan. Menyelesaikan utang yang pertama itu selesaikan yang berbahaya secara fisik. Secara apa? Ada ancaman fisik, ada ancaman apa, mau dibunuh, mau di apa gitu. Yang kedua berikutnya adalah yang ada unsur pidananya. Utang apa yang ada unsur pidananya? Kalau yang fisik apa? Yang ancaman fisik utang apa?
Utang rentenir. Yang kedua, utang yang ada unsur pidananya utang apa? Anda mengeluarkan cek BG, giro. Ya, itu utang yang unsur pidananya ada. Pidananya di mana? Kosong jadi pidana, gitu. Yang ketiga, utang yang ada jaminan, dan yang keempat, kelima yang paling terakhir itu diselesaikan utang kartu kredit atau utang KTA, itu selesaikan terakhir. Ya. Nah, dalam proses itu biasanya akan banyak teror. Ya, debt collector, kalau Mas Singgi, mana Mas Singgi tadi ya? Nah, Mas Singgi nyebutnya DESI, DC, debt collector kan singkatnya DC ya. Biar nyaman nyebutnya DESI aja ya. Kalau datang DESI ya gitu. Iya. Iya, biar nyaman ketemunya. Kalau ketemu DC kan paling nggak enak ya. Iya, anggap aja dia, oh DESI datang ke sini, Mas DESI, Pak DESI gitu. Gitu. Nah, ini Pak Ibu sekalian ya, kalau sudah berazam, Nyonya ikut nggak ke sini? Hadir nggak? Nah, kalau Nyonya hadir enak, jadi kita lebih mudah bicaranya. Ya, menyelesaikan utang itu harus bareng-bareng, suami istri, karena tekanannya luar biasa. Ya. Kalau nggak suami istri, saya selalu bilang begini, urusan problema keuangan, urusan utang piutang, urusan apapun, jangan sampai mengganggu. Ayo, tangan kanan begini semua. Peluk teman sebelah kanannya, ikutin kata saya, saudaraku. Peluk, dipeluk. Urusan utang piutang, jangan sampai mengganggu urusan keharmonisan Anda berdua. Ya, karena problem selalu ada ya. Ya, nggak apa-apa kita punya utang, ditekan desi dan sebagainya, tapi peluk lagi teman kanannya sebelah kiri. Urusan keharmonisan nggak boleh terganggu. Iya gitu. Sudah punya utang, keluarga terganggu, jadi nggak enak jadinya. Ya, itu yang membuat sakit pusing. Ya masalah udah letakkan aja di sini. Gitu. Terakhir tadi siapa di sini? Ya, tafadhol terakhir ya. Toh ibu-ibu ada nggak? Nggak ada ya? Tafadhol terakhir. Iya. Iya. Tidak semua produk bank, apakah itu bank syariah atau bank konvensional itu ada ribanya. Tidak semua. Ya, yang pasti ada ribanya itu pembiayaan. Pasti itu ya. Atau kredit itu pasti ada ribanya. Nah, ada beberapa jasa bank yang tidak ada ribanya. Apa jasa bank yang tidak ada ribanya contohnya? Ya, transfer antar bank, kemudian tadi safe deposit box, termasuk tabungan Pak Ibu sekalian, ada yang tidak ada ribanya. Tadi betul Pak, di bank syariah sekarang ada tabungan namanya tabungan wadiah. Ya, kalau Anda buka rekening, bukalah rekening wadiah. Namun hati-hati, di bank syariah itu ribanya muncul namanya berbeda. Namanya bisa nisbah, namanya bisa margin, namanya bisa hadiah, biaya admin dan sebagainya ya. Kalau Anda nabung, bilang sama banknya, Mas, Mbak, saya mau pakai rekening wadiah, tolong dihapus hadiahnya, dihapus nisbahnya, dihapus bagi hasilnya. Insya Allah bisa. Ya, tidak semua, Mas. Jadi kita tetap bisa menggunakan jasa bank. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Siapa diantarain bahagia di dunia? Mati masuk surga? Dua-duanya. Apa syaratnya? Bebas utang. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, karena langsung tutup nih ya. Mari kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ikut ke Sidogiri boleh. Ini kita rombongan.